Assalamualaikum, perkenalkan saya Astrid Putri Maulana dari kelas 1A Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM C22142010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah. 1. Konsep ibadah. Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang pengertian dan jenis-jenis ibadah, sebagian mereka hanya terfokus pada ibadah tertentu saja seperti sholat, zakat, atau puasa. Perbedaan ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang murni. Contoh sederhana ibadah mahdah adalah sholat. Sholat adalah ibadah mahdah karena memang ada perintah atau dalil khusus dari syariat. Sehingga sejak awal mulanya, sholat adalah aktivitas yang diperintahkan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang mengerjakan sholat pastilah berharap pada pahala akhirat. Ciri yang ketiga, ibadah sholat tidaklah kita ketahui selain melalui jalur wahyu. Lalu ada ibadah gairu mahdah. Ibadah gairu mahdah adalah ibadah yang tidak murni. Contoh sederhana dari ibadah gairu mahdah adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik itu saat lapar atau tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang makan karena lapar atau hanya ingin mencicipi makanan. Akan tetapi, aktivitas makan tersebut bisa berpahala jika kita meniatkannya agar memiliki kekuatan atau tidak lemas untuk sholat atau menuju ke masjid. Berdasarkan penjelasan, ibadah mahdah disebut juga dengan ad-din atau urusan agama, sedangkan ibadah gairu mahdah disebut juga dengan ad-dunya atau urusan duniawi. Sebagaimana ibadah mahdah disebut juga dengan al-ibadah atau ibadah, sedangkan ibadah gairu mahdah disebut juga dengan al-adah atau adat kebiasaan. 3. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah atau kondisi di mana kita selalu merasa kehadiran Allah dalam kondisi apapun, dan hudlu atau memasrahkan diri kepada Allah. Fungsi ibadah yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Adalah suatu kenyataan bahwa segala sesuatu bentuk ibadah itu menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya. 4. Hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu." Quran Surat Al-Anfal ayat 24. 5. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. 1. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. 2. Kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari masalah dan kesulitan yang dihadapi. 3. Penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Kemanusiaan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Yang terakhir, keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Sekian penjelasan hakikat ibadah dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.